Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diayu Puspitasari, NIM 2021 0302 181. Yang saya hormati dosen penghapus saya Ibu Kayriska Citra Palupi, SGZ MSRD. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ulangan akhir semester saya dengan mata kuliah patofisiologi penyakit tidak menular. Di sini saya akan menjelaskan dengan topik penyakit jantung. Yang pertama, yang kedua adalah penyakit sindrom metabolik, yang ketiga ada penyakit kanker, dan yang terakhir ada penyakit gangguan darah. Yang pertama ada penyakit jantung. Jadi penyakit jantung mempunyai masalah karena ini menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Berdasarkan riset kesehatan tahun 2018 ini, angka kejadian penyakit jantung ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dan di sini ada beberapa faktornya, yaitu ada polusi udara yang bertanggung jawab atas 25% kematian akibat kardiovaskular, serta diet sehat sangat penting untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Jadi di negara-negara di mana larangan merokok itu tidak ada, orang sering tidak punya pilihan selain bekerja dan bersosialisasi di tempat-tempat di mana merokok pasif meningkatkan resiko CFD mereka. Di sini juga ada faktor resikonya. Jadi faktor resikonya itu faktor usia, karena semakin bertambahnya usia seseorang maka makin tinggi resiko terkena penyakit jantung. Serta ada diabetes. Jadi diabetes ini dapat menyebabkan penebalan pada dinding pembuluh darah sehingga dapat menghambat aliran darah. Oleh karena itu, penderita diabetes ini berisiko lebih tinggi terkena penyakit jantung. Lanjut, di sini ada parameter biokimia. Jadi, penilaian status gizi ini dengan biokimia dengan pemeriksaan yang diuji secara laboratorium yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh, yaitu darah, urin, tinja, hematokrit, trombosit, LDL, HDL, dan beberapa jaringan lain seperti hati dan otot. Selain itu juga ada dampak. Dampaknya itu apa sih? Dampaknya itu dapat terkena serangan jantung yang parah atau terlambat ditangani, bisa menyebabkan beberapa komplikasi berbahaya. Komplikasi tersebut diantaranya yaitu ada gagal jantung, ada shock kardiogenik, dan henti jantung. Penyakit sindrom metabolik, yuk kita bahas. Saat ini, sindrom metabolik ini telah menjadi masalah kesehatan masyarakat dan tantangan klinis di seluruh dunia berkaitan dengan urbanisasi, peningkatan kejadian obesitas, serta bahwa konsumsi makanan asin itu merupakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kejadian sindrom metabolik ini. Jadi konsumsi makanan asin ini dalam jumlah banyak atau dengan frekuensi yang sering akan mengakibatkan asupan natrium yang tinggi. Faktor resiko. Jadi faktor resiko ini ada umur, obesitas, dan pola asupan. Umur ini semakin bertambahnya umur, maka kecenderungan akan semakin meningkat prevalensi sindrom metaboliknya. Serta obesitas. Obesitas merupakan suatu keadaan kelebihan lemak bagian tertentu atau di seluruh tubuh. Yang ketiga itu ada pola asupan, yaitu akan berpengaruh pada penggantian pola asupan dan gaya hidup. Perubahan pada pola konsumsi yang lebih banyak beralih memilih makanan siap saji. Di sini juga ada parameter biokimia, yaitu semua pasien dievaluasi untuk tes hati fungsional dan parameter laboratorium. Jadi sindrom metabolik ini nilai kolesterol trigliserida ini atau BMI, nilai glikemik, dan parameter laboratorium seperti fosfor, Fe, dan ferritin. Dampak sindrom metabolik ini di mana kondisi seseorang mengalami sekelompok masalah kesehatan secara bersamaan. Sindrom ini berpotensi meningkatkan resiko penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, serta serangan jantung. Penyakit kanker.
Masalah, kanker merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel yang abnormal serta berkembang tanpa terkendali dan memiliki kemampuan untuk merusak jaringan tubuh. Di Indonesia ini, berdasarkan data Globacan itu 2020, jumlah kasus baru kanker ini menempati urutan ketiga, yaitu 8,8% setelah kanker payudara. Serta kanker paru ini sebagai jenis penyakit kanker yang prognosis yaitu paling buruk, yaitu rendahnya angka tahan hidup dibandingkan dengan jenis kanker lainnya. Di sini juga ada faktor risikonya. Jadi faktor risikonya itu adalah perokok. Jadi penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 63 jenis bahan yang dikandung oleh asap rokok itu bersifat karsinogen. Jadi secara epidemiologis yaitu terlihat kaitannya sangat kuat antara kebiasaan merokok dengan insiden kanker paru. Jadi di sini ada parameter klinisnya, yaitu seperti batuk-batuk, terus batuk darah, kemudian ada sakit dada, kemudian ada suaranya serak, dan yang terakhir adalah sesak nafas. Jadi di sini ada dampaknya, yaitu kanker paru ini juga dapat menyebabkan penumpukan cairan di sekitar paru-paru, sehingga paru-paru sulit mengembang sepenuhnya saat kita nafas, sehingga menyebabkan penumpukan cairan di sekitar paru-paru, itu disebut dengan efusi pleura. Yang terakhir ini ada penyakit gangguan darah, itu anemia sel sabi. Masalah, jadi sel sabit ini merupakan salah satu kelainan pada sel darah. Penyakit anemia ini kondisi di mana kelainan genetik yang mengakibatkan bentuk dari sel darah ini menjadi yang abnormal. Ketidaknormalan ini terjadi karena berkurangnya pasokan dari yang sehat dan kaya oksigen ke seluruh tubuh, sehingga sangat mudah bergerak di dalam pembuluh darah. Namun saat seseorang mengalami anemia sel sabit ini, sel darah akan membentuk seperti sabit, kaku dan sangat mudah menyumbat bagian pembuluh darah yang kecil. Di sini ada penyebabnya. Jadi penyakit anemia sel sabit ini terjadi karena mutasi gen yang turun-temurun dari kedua orang tua. Untuk penyakit ini bisa muncul keduanya harus memiliki kelainan genetik tersebut. Jadi apabila anak ini mewarisi salah satu mutasi gen atau hanya salah satu dari kedua orang tuanya, kondisi ini tidak akan terjadi. Di sini ada parameter klinis. Jadi krisis sel sabit ini adalah gejala berupa rasa nyeri yang dapat muncul di banyak bagian tubuh seperti dada, perut, sendi, dan krisis sel sabit ini merupakan gejala yang paling sering dirasakan akibat sel sabit menempel pada pembuluh darah sehingga dapat menghambat aliran darah, serta penderita anemia sel sabit ini cenderung lebih rentan terkena infeksi mulai dari yang ringan seperti pilek hingga yang lebih serius seperti pneumonia. Jadi anemia sel sabit ini memiliki dampak, yaitu mengakibatkan kebutaan, yang kedua adalah stroke, yang ketiga ada batu empedu, yang keempat ada luka pada kulit, dan yang terakhir ada rasa sakit pada dada dan daerah perut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya judul lagu Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.